Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset gagal total. Kenapa disebut gagal total? Karena rancangan undang-undang tersebut nyatanya tidak disahkan pada periode Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi pun nampaknya cukup kecewa dengan hal ini, karena DPR memang memutuskan untuk membahas terkait rancangan undang-undang perampasan aset pada periode Presiden Prabowo Subianto. Artinya, RUU perampasan aset kembali mangkrak untuk dilakukan. Tentunya hal ini sangat kita sayangkan, karena bagaimanapun juga Indonesia memerlukan senjata rancangan undang-undang perampasan aset. Tentunya kita berharap dan kita mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang memang aktif mendorong untuk rancangan undang-undang perampasan aset ini disahkan. Namun apalah boleh buat, DPR memiliki keputusan tersendiri dan DPR memang memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri untuk menunda pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset ini. Tentunya bahasan-bahasan sudah dilakukan, namun untuk pengesahannya belum bisa terrealisasi atau belum bisa dilaksanakan. Kita harus menyikapi ini secara legowo, karena bagaimanapun juga saya pun sama dengan Anda semua, saya berharap rancangan undang-undang perampasan aset bisa segera disahkan. Namun, apa boleh buat? Kita tidak bisa berbuat banyak. Kita hanya bisa mengawal isu ini hingga tuntas dan tentunya jangan dilupakan. Kita kawal rancangan undang-undang perampasan aset hingga di era kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Kita harus mengawal itu semua demi kebaikan bangsa dan negara. Tentunya kita pun sebagai masyarakat memiliki wewenang dan memiliki kontribusi tinggi untuk pengawalan rancangan undang-undang perampasan aset ini. Apalagi di era seperti saat ini, era digital, media sosial harus kita gunakan secara positif. Kita ulangi, harus digunakan secara positif. Salah satunya dengan mendukung kami untuk menyuarakan rancangan undang-undang perampasan aset untuk segera disahkan. Ingat, suara rakyat adalah wajib diprioritaskan oleh DPR, karena DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Tentunya mereka harus mendengarkan suara kita semua. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo telah mengatakan bahwa dirinya mendukung 100% pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset ini. Langsung saja kita saksikan Presiden Joko Widodo. Tapi dia pakai sendiri untuk cadangan. Nggak berani melepas. Saya udah bicara, nggak berani melepas. Yang dekat-dekat Vietnam, Kamboja, Thailand yang biasanya mau nyodor-nyodorkan, nggak sama. Bisa, tetapi sangat terbatas. Inilah situasinya. Kemudian, perang. Kita sudah pusing dengan yang namanya perang di Ukraina. Belum rampung, belum jelas kapan selesai, tambah lagi perang Hamas Israel. Kelihatannya Ukraina jauh. Apa sih dampaknya ke Indonesia? Hati-hati. Waktu saya bertemu saat itu, tahun lalu bertemu dengan Presiden Zelensky, saya bicara 2,5 jam. Beliau menyampaikan, stok gandum di Ukraina 77 juta ton berhenti. 77 juta ton berhenti. Saya pindah ketemu Presiden Putin. 3 jam, cerita lagi 130 juta ton gandum berhenti di Rusia. Artinya dua negara saja 207 juta ton pangan berhenti di sana. Kita ini kan per tahun kan konsumsi kita 31 juta ton beras. Ini 207 juta ton berhenti di dua negara itu. Akhirnya apa? Harga gandum naik tinggi sekali. Akhirnya
banyak negara yang tidak bisa menjangkau harganya, kelaparan, kurang makan, termasuk di Eropa. Hati-hati terjadi. Hal seperti ini yang Bapak, Ibu semuanya harus mengerti dan harus tahu. Ditambah lagi di Gaza, Hamas dan Israel. Kelihatannya perangnya jauh sekali, tapi hati-hati. Kalau perang ini meluas, Hamas Israel ini meluas, melibatkan Hizbullah di Lebanon, melibatkan Syria, Houthi, melibatkan lagi misalnya Iran, semuanya masuk ingin saling bantu-membantu. Yang terjadi adalah kenaikan harga minyak. Ini yang mengakibatkan semua negara akan pusing. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kenaikan Brent juga nggak begitu tinggi karena memang eskalasinya tidak meluas, masih di Gaza. Situasi seperti ini yang Bapak Ibu harus tahu, harus ngerti. Sehingga dalam bekerja itu, oh saya harus kesini, ngerti. Kalau harga BBM naik artinya apa? Inflasi akan naik. Inflasi naik artinya harga barang-barang dan jasa juga akan naik. Larinya ke situ. Kita sendiri 7 provinsi kena super El Nino, produksi turun. Inilah yang harus semuanya waspada dan tidak menganggap situasinya biasa-biasa saja. Hati-hati, saya cek terakhir beras sudah naik 19,8% year to date. Kalau month to date 2,5% naik. Hati-hati kalau pemerintah daerah memiliki kemampuan segera intervensi agar inflasi untuk bahan pangan ini tidak semakin naik, harus dihentikan kalau ada hal-hal seperti itu. Oleh sebab itu yang namanya lihat pasar itu penting. Lihat pasar, lihat stoknya di kabupaten, di kota, di provinsi, cek, lihat. Jangan terjebak rutinitas sehari-hari, administrasi sehari-hari. Yang penting-penting itu kita harus cek terlebih dahulu, ini beres baru ngerjain administrasi. Memang di pasar ada yang naik, ada yang turun, tetapi urusan harga tolong betul-betul dikendalikan. Jaga pasokan, pantau harga, turun ke lapangan. Saya cek ini karena saya selalu punya angka-angka untuk provinsi inflasinya 1,1% sampai 3,5%, masih baik. Kabupaten hati-hati 1,1% sampai 5,2%. Nah, yang sudah sampai 5 sampai 4 ini hati-hati. Kota 1,1 sampai 4,2, yang di atas 4 hati-hati. Karena sebetulnya anggaran tak terduga itu bisa dipakai untuk mengatasi inflasi. Betul Bu, thank you. Boleh, Pak Mendagri boleh. Payung hukumnya ada. Payung hukumnya sudah ada. Artinya saya menanyakan bahwa itu sudah ada payung hukumnya. Jangan ragu-ragu menggunakan anggaran tak terduga. Apabila yang namanya inflasi itu naik, apabila ada harga-harga itu naik secara drastis,
segera grojok pasokannya. Ini kadang-kadang ya supply dan demand. Demandnya tetap, supply-nya nggak ada. Carikan dong. Langsung ke pokoknya, ke tempat produksinya. Bawang merah misalnya, kok di kabupatenku kok naik. Cari langsung ke Brebes. Misalnya. Beras kok naik, cari stok di kabupaten yang memiliki surplus beras sehingga beras menjadi terkendali dengan menggunakan anggaran tak terduga. Yang di cover apanya? Biaya transportasinya. Biaya transportasi tanggung oleh Pemda. Nah, biar harganya sama dengan harga diproduksi. Kenapa saya berbicara seperti ini? Bapak Ibu semuanya saya tahu. Saya pilih karena Bapak Ibu semuanya berpengalaman di pemerintahan. Dan Bapak Ibu juga tidak memiliki beban politik. Ya kan? Jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati, nggak keluar ongkos. Seperti yang kalau itu yang berlaga di pilkada dulu, di pilgub, di pilwakot, di pil bupati. Artinya tanpa beban politik.